Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat datang di English with Amy. Kita coba untuk being punctual, tepat waktu. Mungkin ada teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah, bagian timur. Mungkin ini udah malam. Wah, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya bareng English with Amy. Hari ini saya Amy dari English with Amy. Kehadiran tamu agung nih. Wah, ini salah satu anak muda yang saya kenal beberapa waktu lalu dan kayaknya satu frekuensi untuk kita diskusi, sharing pengalaman beliau, pernah studi di Jepang dan juga background di bidang STEM ya. Mungkin ada beberapa teman yang masih bertanya-tanya, STEM ini apa sih? Science, Technology, Engineering, and Math. Dan kebetulan Februari ini kita merayakan International Day untuk Women in STEM. Jadi akan sangat nyambung sekali dalam kesempatan yang sangat unik ini, kita bisa ketemu dan bisa diskusi. Saya berharap teman-teman juga bisa ajukan pertanyaan yang seru untuk kita bahas. Walaupun sejam kayaknya mungkin bakal kurang nih ya. Tapi kita bakal kenalan dulu. Saya akan bacakan CV-nya. Anyway, nggak bisa saya bacakan semua. Karena mungkin terlalu banyak achievement yang harus saya baca. Izin bacain CV ya. Selamat datang untuk Dir Nur Anissa Mardotilah. Dan Ibu boleh panggil Kak. Beliau ini dari Lampung. Senang banget bisa bergabung dan kita berharap sih ya ada jawaban atas kesenjangan expertise kita. Kalau bisa sih jangan Jawa mulu gitu ya. Kita ada expertise dari mana-mana. So background pendidikan dari Kanisa ini dari UGM dan dari Fakultas Teknik Sipil. Expertise-nya ada di Geotechnical Engineering dan tentu saja Civil Engineering. Nah, beberapa pengalamannya misalnya di Universitas Hokkaido gitu ya, di Jepang, pernah mengambil magang juga di Laboratory of Engineering for Maintenance System, dan nggak kalah serunya juga pernah juga berpengalaman di underground construction di PT MRT Jakarta ya. Sehingga saya rasa ini menarik untuk kita ulik. Waduh, berikutnya banyak banget. Tapi ada satu hal yang menarik, di usia yang masih muda, Dirnisa ini masih bisa gitu, punya waktu yang baik untuk berbagi, karena beliau sebagai Head Director saat ini di PT Rama Sumber Teknik. Jadi ini sebuah consultant company yang berbasis di Bandar Lampung. Ada beberapa publikasi yang mungkin teman-teman tertarik. Ngomong-ngomong, forum ini terbuka untuk akademisi maupun profesional dari segala background, sehingga kita berharap bahwa akan ada kerjasama atau kolaborasi atau cara pandang baru gitu ya. Kita melihat STEM gitu. Sehingga apapun background kita sebenarnya bisa saja kerjasama dengan STEM, apalagi women gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, tampaknya bisa kita mulai sesi sharingnya. Silakan, mungkin saya boleh panggil Dirni saja ya. Lebih Boleh, seru nih boleh. kayaknya. Apapun. Oke, silakan Nisa. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Emi. Selamat malam teman-teman, Mbak Arum, Mbak Angela, dan Mbak Nungki. Ini saya panggil Mbak aja semua ya, biar rata mungkin ya. Selamat malam, aku izin off cam. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Emi untuk kesempatannya. Ini mungkin langsung aja ya tanpa berlama-lama. Saya sebenarnya mau sharing materi biar lebih terarah aja. Maksudnya presentasi saya, paparan saya gitu. Tapi nanti untuk sesi diskusi mungkin kita bisa lebih bebas ya. Saya izin share screen ya Mbak Emi.
Oke. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Aman ya? Ya, aman-aman. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ini topik malam ini karena Mbak Emi waktu itu kontak saya tentang Women in STEM dan mengarah ke STEM di Jepang. Tapi saya izin sama Mbak Emi waktu itu, saya bilang, Mbak, saya elaborasi lagi ya sedikit, saya bilang, karena sekarang saya pengalaman saya lebih banyak di Indonesia, jadi mungkin saya akan ngasih perspektif saya untuk pengalaman saya selama berada di Jepang dan selama saya berada di Indonesia dalam sudut pandang saya sebagai profesional di bidang teknik sipil. Oke, mungkin nanti isinya kurang lebih akan seperti ini. Mungkin ada yang belum terlalu familiar sama bidang saya, teknik sipil itu ngapain aja. Jadi ini akan sedikit saya bahas nanti saya ngapain aja. Lalu di Jepang apa yang saya pelajarin dan apa yang bisa saya adopsi untuk bawa ke Indonesia, dan mungkin sedikit cuap-cuap tentang apa ya, perasaan saya menjadi seorang insinyur perempuan di Indonesia pada khususnya. Nah, ini sedikit apa namanya, kenalan aja. Tadi sebagian udah dibacakan sama Mbak Emi, dan ini saya ingin mengenalkan sedikit proyek-proyek yang udah saya involve dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Itu saya ada beberapa ikut sebagai seorang analis di bagian revitalisasi dan pengamanan sungai di berbagai daerah di Pulau Sumatera. Lalu ada analisis fondasi jembatan juga di Pulau Sumatera. Ini jembatannya jembatan pipa, bukan jembatan apa kendaraan ataupun orang, tapi jembatan pipa. Terus ada kegiatan DED atau perencanaan trek kereta api di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi mungkin kalau kawan-kawan lewat trek di Pulau Jawa mungkin ada beberapa itu yang bagiannya saya yang mendesain mungkin. Untuk CV ini sedikit gambaran aja, tadi sudah di apa namanya bacakan oleh Mbak Emi. Untuk kegiatan sekarang saya duduk sebagai Head Director di PT Rama Sumber Teknik. Tapi walaupun saya Director, saya masih tetap turun ke lapangan maupun ikut involve secara langsung di project sebagai analis juga. Gitu. Oke, saya buka dengan salah satu meme yang sangat terkenal. Ini kayaknya ada di mana-mana kalau anak engineering, atau mungkin ada anak teknik yang punya kaos tulisannya Trust Me, I'm an Engineer gitu ya. Nah, oke, ini sedikit cerita aja role of civil engineer tuh ngapain aja ya gitu. Ya kurang lebih naik turun jembatan, ngecek bendungan, keluar masuk terowongan. Nah, ini kebetulan salah satu pengalaman yang paling buat saya paling apa ya? Paling nempel di hati dan paling nempel di kepala itu ketika saya dapat kesempatan untuk magang di PT MRT Jakarta. Kebetulan ini saya dapat section underground. Ini masih fase 1 ya. Kalau yang sekarang kan udah berjalan lagi fase 2 atau MRT. Ini saya di fase 1 dan ini lagi hype banget konstruksi ini. Bahkan di dunia kami, dunia teknik sipilan, bukan karena tunnelnya, tapi karena metode pekerjaannya yang ini pertama kali di Indonesia ini diimplementasikan gitu. Jadi tunnel menggunakan metode bor mesin. Jadi itu di belakang ini teman-teman yang ada kayak gerigi-gerigi, ini adalah bor mesinnya. Dan ini foto ini diambil tanggal 20 Juni 2016 ini pada saat breakthrough. Breakthrough itu apa ya istilahnya ya? Dari ujung ke ujung itu ketemu. Jadi antara dua titik yang disatukan itu ketemu, itu namanya breakthrough. Ini breakthrough ini di stasiun Dukuh Atas. Jadi waktu itu saya magang itu ngambil underground construction di section Bundaran HI sampai ke Dukuh Atas. Itu tempat saya magang. Mungkin sedikit cerita teman-teman. Oh, ini mungkin bisa dilihat sedikit dari foto. Kira-kira apa teman-teman yang bisa dianalisis di sini? Ini udah mulai ke bawah nih hawa-hawa women in STEM ya. Di foto ini mungkin bisa dilihat dari sekian banyak pekerja di sini, ceweknya berapa nih? Cuma 2, saya dan Mbak ini. Mbak ini dari salah satu pihak kontraktor dan saya dari pihak project owner dari PT MRT Jakarta, dan sisanya ini beberapa adalah orang Jepang dan ada pekerja domestik juga.
Gitu. Jadi udah kelihatan di sini ya bahwa memang bidang saya adalah male dominated field, tapi bukan berarti nggak ada perempuannya, ada, cuma memang sangat jarang. Apalagi yang turun, benar-benar turun ke ke lapangan seperti itu. Mungkin cerita sedikit ini untuk pengalaman saya di MRT ini, sebenarnya pada saat itu magang itu nggak ada kewajiban sebenarnya untuk kami anak magang untuk turun ke lapangan seperti itu. Tapi saya maksa. Saya mengajukan diri ke orang desain di divisi desain di PT MRT Jakarta. Saya bilang, Mas, saya ini kalau saya cuma dikasih model laporan teknis, saya bilang, ini banyak sekali istilah yang saya nggak paham. Karena ini konstruksi yang pertama kali dikerjakan metode konstruksi di Indonesia. Ada banyak istilah bahasa Inggris yang bahkan baku bahasa Indonesianya pun belum ada. Jadi ketika saya baca dokumen tuh saya nggak ngerti ini apa. Akhirnya saya bilang, saya mengajukan diri ke orang desain. Saya bilang, Mas, pokoknya aku mau ikut turun ke lapangan apapun yang terjadi. Terserah saya mau ditaruh di pihak kontraktor atau di pihak konsultan, pokoknya yang penting setiap ada inspeksi saya ikut. Dan disitulah saya baru paham, benar-benar paham konstruksi ini sebagai sebuah proses konstruksi yang utuh. Bukan cuma sekedar saya baca dokumen teknis yang sudah dikasih konsultan ke project owner, seperti itu. Lalu ini cerita lagi sedikit, tadi kalau tadi naik keluar masuk tunnel, keluar masuk terowongan, kalau ini saya naik turun jembatan, keluar masuk hutan untuk ngecek yang namanya inspeksi jalan kereta. Ini yang di foto sebelah kiri ini ada di daerah Batu Raja, Sumatera Selatan. Kalau yang sebelah kanan ini ada di daerah Lampung Tengah, daerah Bekri di Lampung. Nah, lagi-lagi mungkin dari foto ini udah bisa kelihatan lagi, ini lebih parah, malah saya perempuan sendiri, yang lain sisanya bapak-bapak semua udah ya cowok semua, saya perempuan sendiri. Tapi itu nggak mengurungkan niat saya untuk turun ke lapangan, karena saya punya prinsip bahwa walaupun saya udah duduk di perusahaan dan saya duduk sebagai direktur, eh, akan sangat sayang sekali kalau ilmu analisis saya hilang gitu. Karena kalau misalkan udah duduk di manajemen, itu kebanyakan kita urusannya ya sama urusan administrasi dan birokrasi gitu. Sementara saya ngerasa bahwa basis saya di analis gitu sebelumnya gitu. Jadi dan ini juga sih sebenarnya lebih ke tanggung jawab ya, karena kalau misalkan kita mengerjakan proyek kan mau nggak mau yang bakal jadi wajah perusahaan itu direktur utamanya gitu. Dan kalau saya maju, saya nggak tahu kondisi lapangan, saya cuma terima laporan aja tuh, saya pribadi saya ngerasa nggak puas gitu. Makanya gimana pun juga saya tetap harus turun ke lapangan, saya harus tahu kondisi lapangan gimana. Dan terkadang begini ya teman-teman, kadang kalau di dunia kayak teknik sipil seperti itu ya, kalau saya terima data, itu kadang ada data yang nggak masuk di akal. Dalam artian begini, ada yang namanya sense of engineering. Sense of engineering itu nggak bisa didapetin di kelas. Dari hitungan teoritis itu nggak bisa. Itu hanya bisa didapetin dari lapangan gitu. Jadi kadang ada beberapa laporan, misalkan investigasi tanah misalkan ya. Terus saya baca laporannya. Kayaknya nggak mungkin deh ini. Walaupun angka itu keluar, angka itu ada, tapi buat saya itu nggak masuk akal. Gitu. Itu saya pasti bakal ngejar ini kenapa bisa angkanya seperti ini gitu. Karena menurut saya logika saya di lapangan itu nggak sesuai sama hasil di laporan ini. Berarti kan mau nggak mau saya bilang ini kamu ada manipulasi nih di laporan ini. Nah itu akan ketahuan sebenarnya teman-teman. Nah gimana taunya? Yaitu kita harus turun langsung. Kalau kita cuma terima laporan aja ya itu tadi kita gampang saya bilang gampang dikibulin lah sama laporan seperti itu. Oke, itu tadi cerita di lapangan. Kalau ini cerita di dalam ruangan agak rapi sedikit saya. Kalau tadi bisa dilihat muka saya udah kayak kilang minyak teman-teman ya. Kalau namanya turun ke lapangan tuh udah pasti bau matahari dan keringetan. Ini ceritanya yang foto atas 2, ini pada saat saya ikut UN Habitat. Ini kayaknya sebenarnya Mbak Emi ada di sana pada waktu itu juga. Cuma saya waktu itu belum kenal sama Mbak Emi. Ini pada saat itu saya menjadi salah satu delegasi mahasiswa untuk Kementerian PUPR untuk cerita mengenai KKN tematik. Kebetulan KKN saya pada waktu itu di UGM itu adalah tematik dari Kementerian PUPR. Lalu di bawah ini yang, sorry teman-teman, foto yang atas 2 ini adalah tahun 2016 ya, udah agak lama. Lalu yang foto sebelah kiri bawah ini adalah saya mendampingi salah satu dosen di Unila untuk melihat kegiatan namanya rainwater harvesting.
rainwater harvesting atau panen air hujan gitu. Itu salah satu teknik untuk mengembalikan recharge air tanah dalam skala rumah yang sebenarnya kita semua sangat bisa untuk melakukannya gitu. Jadi salah satu bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan yaitu salah satunya adalah saya menyalurkan hobi saya nulis, menyalurkan hobi saya riset. Itu salah satunya adalah saya banyak berkolaborasi dengan dosen-dosen di Unila itu untuk menulis tentang topiknya biasanya hidro tapi arahnya lingkungan. Jadi keairan tapi arahnya ke lingkungan seperti itu. Nah, salah satunya adalah saya mengajak adik-adik di kelas drainase, ini kelasnya adalah drainase, bahwa paradigma dari drainase sekarang itu sebaiknya sudah mulai di-shift. Bukan cuma air hujan itu turun cepat-cepat dibuang gitu, ibaratnya diusir gitu ya. Tapi kalau bisa nanti deh mondok dulu lah di rumah kita gitu air hujan itu. Untuk apa? Untuk recharge air tanah gitu. Sehingga muka air tanah itu tetap terjaga gitu. Karena kalau misalkan kita ngambil terus air sementara air hujan yang turun yang dikasih Allah itu sebagai penyeimbang itu kita buang dengan cepat itu kan ya rugi di kita juga gitu. Kita mau dapat sumber air bersih dari mana begitu kan. Oke, itu selanjutnya yang sebelah kanan itu adalah salah satu proses sertifikasi saya. Jadi sekarang kalau di dunia konstruksi itu orang yang turun di dunia konstruksi itu harus punya yang namanya sertifikat keahlian atau SKK konstruksi. Itu terserah kita mau ngambil bidang apa dan itu level apa yang kita capai itu sangat berpengaruh terhadap usia, dipengaruhi oleh usia ijazah kita. Jadi karena usia ijazah saya itu masih 5 tahun, saya baru bisa ikut sertifikasi sebagai ahli muda. Jadi sekarang saya punya sertifikat ahli muda di bidang geoteknik dan fondasi. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang masuk ke core-nya cerita saya malam ini mungkin ya. Karena saya tadi pernah punya pengalaman magang di Jepang, yaitu di Laboratory of Engineering for Maintenance System. Tapi sekarang sayangnya labnya sudah berganti nama, karena sensei saya itu kebetulan sudah emeritus, dan yang mengambil sudah pensiun. Dan yang mengambil alih lab itu saya kurang tahu sekarang namanya berubah jadi apa. Tapi kalau saya pelajari sih core-nya itu tetap sama. Oke. Indonesia versus Jepang di bidang STEM, spesifik di bidang keteknik sipilan. Karena itu yang bisa saya kasih komentar ya teman-teman. Jadi ada beberapa, saya di sini memasukkan 3 poin utama yang saya pandang sangat-sangat berbeda antara Indonesia dan Jepang. Yang pertama itu dari segi infrastruktur kita aja. Kalau di Indonesia itu fokusnya masih di basic infrastructure, dan kalau Jepang itu sudah advanced infrastructure. Apa sih maksudnya basic infrastructure dan advanced infrastructure? Jadi basic infrastructure itu dalam artian bahwa untuk kebutuhan manusia kita sehari-hari aja, akses air bersih, akses jalan yang layak, seperti yang kita ketahui di Indonesia belum merata. Begitu, jangankan di daerah desa. Kita pindah pulau aja itu standarnya sudah beda sekali. Kebetulan saya kemarin kuliah di Jogja, dan saya sekarang domisili di Lampung. Ini with all due respect, saya nggak bermaksud untuk menjelaskan satu Pemda yang satu atau yang lain, tapi ini adalah fakta karena saya mengalaminya sendiri. Di Jogja aja deh, di Jogja itu jalan nggak ada lubang. Padahal kan maksudnya provinsi DIY itu kan kecil ya, dibanding provinsi Lampung itu besar sekali teman-teman. Tapi kita yang namanya masuk jalan di provinsi Yogyakarta itu nggak ada yang nggak aspal. Atau kalaupun misalkan nggak aspal itu ya layaklah untuk dilewati. Sementara di Bandar Lampung, ini jujur, apalagi kalau status jalannya itu adalah bukan milik pemerintah pusat, tapi punya Pemda. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Saya bilang kalau bawa kendaraan di tempat saya ini rada-rada jadi kayak cenayang, karena kadang marka pun nggak ada. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, itu yang beda sekali gitu. Mungkin teman-teman di Jawa nggak begitu merasakan itu, tapi kalau teman-teman punya kesempatan untuk nyebrang
ke tetangga, pulau tetangga, ke Sumatera mungkin, atau ke Kalimantan, mungkin perbedaan itu akan sangat terasa. Lalu yang kedua, itu adalah fokus pembangunannya. Kalau di Indonesia itu, saya lihat Indonesia itu kita itu masih fokusnya adalah build atau membangun. Sementara Jepang itu fokusnya sudah beda. Fokusnya adalah operasional dan maintenance. Tadi saya sebut bahwa lab saya namanya Engineering for Maintenance System. Jadi laboratorium saya itu pada saat itu, laboratorium yang tempat saya magang pada saat itu fokusnya adalah di bidang revitalisasi dan retrofitting struktur yang sudah ada. Jadi gimana caranya? Struktur yang sudah ada ini misal umurnya udah mau habis nih, umur layanannya. Misalkan saya bikin gedung. Desain saya itu gedung ini bertahan 50 tahun gitu. Nah, ini udah mendekati nih 50 tahun, berarti kan umurnya sudah mau habis. Maka gedung itu bisa dievaluasi lagi secara struktural, apakah gedung ini masih aman untuk dipakai lewat dari 50 tahun. Kalau seandainya sudah tidak memenuhi, pilihannya ada beberapa. Misal satu demolish atau dihancurin total. Yang kedua, apakah di-maintain dengan cara diperkuat kembali atau kita bilangnya istilahnya retrofitting gitu ya. Biasanya demolish itu dipilih ketika pilihan untuk maintenance dan bangun baru itu lebih mahal cost maintenance daripada bangun baru. Ya udah daripada di-maintain kita hancurin aja gitu. Demolish sekalian, kita bangun baru gitu. Itu akan lebih efektif secara cost-nya. Nah, tapi maintenance itu biasanya itu tadi ya dari segi cost biasanya lebih lebih feasible untuk di-maintain seperti itu. Satu itu untuk umur yang layan yang sudah mau habis ya misalkan teman-teman. Dan memang untuk fokus pembangunan di Jepang itu sebenarnya sudah nggak begitu banyak begitu. Itu tadi fokusnya lebih ke maintain infrastruktur yang sudah ada. Kalaupun ada membangun itu biasanya bukan membangun baru dalam artian dari nol, tapi lebih seperti kayak peningkatan kapasitas. Misal bandara, peningkatan kapasitas bandara, nambah runway, nambah bangunan terminal. Jadi bukan perencanaan yang dari nol. Seperti ibaratnya ini ada satu wilayah kosong. Ini kira-kira kita mau dibangunnya seperti apa gitu. Wilayah itu mau dibangun untuk apa, seperti apa. Itu saya nggak melihat tendensi itu di Jepang. Lalu Indonesia generalis dan Jepang spesialis. Kalau di Indonesia itu tadi ya teman-teman, karena basisnya itu adalah fokus kita adalah masih membangun basic infrastructure gitu. Jadi karena yang namanya kalau kita ngomongin masalah basic infrastructure itu kan banyak sekali saya bilang bukan intervensi tapi keperluan kita untuk berkolaborasi dengan subspesialis di bidang teknik sipil sendiri seperti itu. Jadi teknik sipil itu kan secara umum ya teman-teman itu ada 4. Transportasi, keairan, tanah, struktur. Nah, secara umum ada 4 ini. Nah, yang saya maksud dengan generalis adalah kebutuhan insinyur kita itu masih diperlukan 4 ini. Minimal kita bisa semua 4 ini. Tapi di Jepang, itu biasanya mereka sudah mintanya itu sangat spesifik. Misal, ambil misalkan struktur aja. Struktur ini nanti diminta spesialisnya di bagian apa? Apakah di bagian analisis struktur, seperti misalkan menghitung gedung itu kuat atau enggak, jembatan kuat atau enggak, atau dari segi material, itu udah beda. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sana, saya mau membandingkan lagi. Ini adalah kondisi yang, menurut saya begini, karena Indonesia dan Jepang itu secara geologi, itu mirip sebenarnya. Mirip dalam artian kita itu kita kan ring of fire ya teman-teman, kita dilewatin lempeng tektonik, banyak kegiatan vulkanik juga, dan Jepang pun seperti itu, sama. Bahkan di Jepang ada tambahannya, yaitu typhoon. Gitu. Ayo kita ambil kasus bencana alam, yang sama-sama terjadi di Jepang, terjadi di Indonesia terjadi. Mungkin di sini bakal lebih kelihatan, lebih teman-teman bisa lebih membayangkan perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Satu dari segi kesiapan infrastruktur.
ini di Indonesia, sorry to say, kadang kita ajak warga untuk yuk kita bikin bangunan yang tanda kutip tahan gempa. Sebenarnya bukan dibilang tahan gempa ya. Kita ajak membangun yang memang sesuai dengan kaidah pembangunan secara struktur aja. Itu susah sekali. Dalam artian, ini nanti pakai besinya ukuran A misalkan. Itu pasti apa ya, orang-orang akan skeptis, kenapa saya perlu pakai itu? Kata tukang saya, gitu, pakai tulangan atau besi B aja udah cukup. Itu sudah beda ya dari segi kesiapan infrastruktur. Kalau yang masif juga kalau di Indonesia itu tadi satu fokusnya build, sehingga ke arah operation dan maintenance itu belum terlalu menjadi concern, walaupun sebenarnya sekarang Indonesia sedang berjalan menuju ke sana, tapi belum. Yaitu dengan banyaknya sensor, teman-teman. Jadi yang namanya di Jepang itu yang namanya bangunan itu sensor, terus itu juga misalkan dari segi fondasi misalkan ya, di Jepang itu kalau teman-teman ingat ada gempa yang besar sekali di tahun 2011, itu Great Eastern Earthquake, itu Tohoku, itu 9,0 ya magnitudo, seperti itu. Tapi uniknya, Jepang pada saat itu hancur itu bukan karena gempanya, tapi karena tsunami-nya. Gitu. Jadi bukan Jepang itu tidak luluh lantak gara-gara gempanya, tapi hancur karena tsunami-nya. Begitu. Kenapa? Dari segi fondasi itu mereka semuanya udah adopt yang namanya spring. Spring itu apa? Per ya, bahasa Indonesianya per. Jadi untuk struktur-struktur masif yang besar, terus high-rise building, gedung-gedung tinggi, itu semua sudah pakai sistem damper. Entah itu dari fondasinya yang dipasang per itu tadi, atau biasanya kalau untuk high-rise building itu di tengah-tengahnya itu sudah ada semacam satu kayak bandul, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan yang namanya pendulum ya, atau bandul, itu ketika ada gaya, ketika bangunan itu misalkan didorong ke arah sana, dan gedung itu miring seperti ini, itu bandul itu akan bergerak ke arah yang berlawanan. Sehingga gerakan gedung yang tadinya mau mereng ini bisa tertahan oleh gerakan bandul, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sudah jauh sekali memang dari satu ke kesiapan infrastrukturnya. Kedua, kesiapan dalam hal mitigasi. Warga Jepang itu sudah sangat biasa sekali teman-teman sekalian gempa. Gempa 9,0, gempa 7,08 itu udah orang-orangnya sangat-sangat tenang. Udah nggak ada lagi yang teriak. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Dan itu adalah sebuah perjalanan panjang untuk Jepang sendiri, saya tahu gitu. Bahkan Jepang sendiri itu untuk membiasakan warga negaranya mengerti kebersihan, mengerti sanitasi, itu perjalanannya 30 tahun lewat radio. Itu adalah salah satu contoh perseverance-nya dari pemerintah Jepang untuk mengedukasi masyarakatnya, begitu. Ini kebetulan saya pas di sana, kalau gempa saya udah nggak kehitung deh berapa kali saya ngerasain gempa, tapi pada saat itu saya mengalami yang namanya super typhoon. Super typhoon tuh 2 tahun berturut-turut saya dapat, tapi ada satu yang benar-benar masuk kategori 4. Itu udah typhoon yang paling besar dengan daya rusak paling tinggi menurut pemerintah Jepang. Dan itu adalah typhoon terbesar selama 60 tahun terakhir. Di sana, pada saat itu, ketika itu terjadi, masyarakatnya itu sudah sangat-sangat siap. Kenapa? Karena di TV pun, itu sekitar 2 minggu sebelum si typhoon itu sampai ke Jepang, itu TV itu yang namanya edukasi itu tentang mitigasi apa yang harus Anda lakukan, persiapan apa yang harus Anda lakukan sebelum typhoon itu sampai di tempat Anda. Sampai sedetail ngajarin kita untuk taping kaca. Jadi jendela itu teman-teman ya. Termasuk saya sendiri itu mengerjakan itu. Kaca itu takutnya nanti kalau pas kena typhoon itu nggak kuat, buyar, pecah dan buyar ke dalam. Jadi supaya kaca itu tidak buyar, walaupun itu pecah, itu di taping. Jadi dipasang lakban lah. Lakban X. Jadi kita kelilingin.
Jadi ketika kaca itu kemungkinan pecah, dia nggak akan buyar ke dalam, masih ketahan di sana, seperti itu. Jadi intinya adalah mitigasi di sana itu begini. Infrastruktur boleh rusak, tapi pada saat itu terjadi jangan sampai itu membunuh orang. Karena sebenarnya kan kayak gempa aja kan sebenarnya kalau gempanya mungkin di tanah lapang ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Yang membunuh itu kan bangunannya. Yang bikin nyawa melayang itu. Mbak Emi maaf azan ini kebetulan rumahku depan masjid. Aku off bentar selesai Iya, azan. boleh. Silakan. Oke. Sembari menanti azan, ini juga akan saya mute, sehingga teman-teman kalau ada pertanyaan boleh mampir ke kolom komentar ya. Mbak Emi udah bisa dilanjutin ya? Oke, boleh, silahkan. Oke, saya izin lanjut ya teman-teman. Poin terakhir yaitu ada di kesiapan di tingkat masyarakat ini tadi kelanjutan dari kesiapan mitigasi tadi ya. Mitigasi itu kan secara garis besar kan datang dari pemerintah seperti itu. Lalu turun ke tingkat masyarakat itu gimana caranya? Jadi di Jepang itu setiap kita masuk universitas saja, utamanya untuk mahasiswa asing ya, kita akan selalu dapat brosur. Brosur itu isinya adalah pasti ada 3 hal. Apa yang harus kita lakukan ketika 1 kebakaran, kedua ketika banjir, ketiga gempa, satu lagi longsor. Jadi di dalam banner itu biasanya bakal ada 4 ini. Jadi terhadap hazard yang kemungkinan terjadi, itu pasti ada 4 ini. Kebakaran, banjir, bukan banjir. Kebakaran, tsunami, gempa, dan longsor ya. Gitu. Pasti ada 4 itu. Itu salah satu bentuk edukasi perseverance dari pemerintah Jepang untuk mengedukasi warganya.
Lalu contoh lagi di tingkat pendidikan dasar deh, TK, SD, itu sudah diajarin. Kalau seandainya ada gempa, apa yang akan terjadi? Dan itu benar-benar disimulasikan. Bahkan di sana ada museum kebencanaan yang memang di sana ada ruang simulasi. Jadi teman-teman bisa masuk ke ruangan itu, lalu ngerasain tuh gempa sekian magnitud. Kalau di Jepang itu biasanya yang akan menjadi acuan itu ada satu gempa Kobe tahun 95, itu juga yang salah satu yang paling destruktif. Lalu yang paling baru itu ada gempa yang tahun 2011 yang sampai ada reaktor nuklir bocor ya, meledak itu. Itu bisa dirasain di sana. Sehingga dari kecil pun anak-anak itu sudah tahu gitu loh. Kalau ada gempa, apa yang akan kalian lakukan? Di sini at least di lingkungan saya aja deh gitu, adik saya aja, saya punya adik udah kuliah dan SMA 2, saya suka tanya gitu, karena Lampung juga kan daerah gempa ya, kadang suka ada gempa gitu, jadi saya sering tanya, kalian tahu nggak sih kalau misalkan ada gempa, apa yang harus kalian lakukan gitu. Misal kamu ada di lantai atas, kamu mau ngapain tuh? Ya aku mau cepet turun. Pada saat gempa terjadi, iya salah saya bilang, kamu bisa mati di tengah jalan malah kalau kayak gitu, saya bilang. Keluar ketika kita memang dekat sama exit. Tapi ketika kita memang nggak dekat sama exit, yang ada kemungkinan kita bakal ketimpa. Kalau ada misalkan material yang jatuh ketika kita mau keluar. Satu itu. Kedua, yang ada panik. Ketika panik yang ada apa? Kita bisa kepleset, bisa kepletot kaki gitu. Ya yang ada resikonya malah celaka juga kita. Di tingkat itu aja adik saya yang udah kuliah dan SMA aja masih belum paham gitu ya, apa yang sebenarnya harus mereka lakukan ketika terjadi gempa gitu. Apalagi kalau saya tanya, kalau misalkan nanti ada warning tsunami, kita mau ngapain deh gitu. Mungkin lebih nggak tahu lagi gitu. Padahal kondisinya sama. Gitu. Nah di sini ini dari segi apa ya namanya, applied STEM-nya itu sangat berbeda gitu. Saya nggak bilang Indonesia jelek. Indonesia sedang berjalan menuju ke sana, tapi ini akan saya jelasin nanti ada di slide berikutnya. Oke. What I learned from Japan ini menurut saya yang akan merangkum cuap-cuap saya yang sebelumnya. Jepang itu menang menurut saya mapan itu karena adanya cycle ini begitu. Ada kerjasama dari yang satu namanya pemerintah, lalu ada universitas sebagai tanda kutip badan riset negara, nyambung dengan kebutuhan praktisi ataupun industri, dan itu semua dihilirisasi. Semua teknologi itu, semua ilmu itu dihilirisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun siap untuk menerima informasi dan teknologi. Dari cycle ini, yang paling saya salut adalah Jepang masih mempertahankan local wisdom mereka. Itu yang saya paling salut. Mungkin yang krusial di sini di Indonesia ini menurut saya adalah satu, universitas sebagai badan negara dan kesiapan masyarakat ya dalam menerima informasi dan teknologi itu sendiri. Menurut saya pemerintah dan industri itu sudah cukup nyambung sekarang gitu, karena saya sendiri turun di bidang itu ya, saya seorang praktisi juga. Tapi pada level universitas, mungkin beberapa universitas ya, terutama yang di Jawa, tapi ketika kita ngomong Indonesia ini kan bukan cuma Jawa, gitu. Ada pulau-pulau yang lain juga. Saya nggak merasakan itu, jujur. Gitu. Kadang yang namanya isu pemerintah, lalu ada industri yang menangkap itu, tapi di universitas itu dikerjakan lain, sehingga apa ya, kebutuhan dari industri yang itu nanti hulunya adalah di national goal, itu akhirnya nggak tercapai. Karena universitas di sini kurang dijadikan, universitas yang fungsinya salah satunya adalah sebagai tanda kutip badan riset negara itu belum terlalu berjalan gitu. Jadi kemungkinan besar adalah penelitian ataupun kegiatan ya penulisan skripsi atau tesis atau apapun itu bisa jadi hanya akan berakhir sebagai seonggok dokumen kertas di atas kertas gitu. Padahal kan sebenarnya kalau bisa targetnya adalah
Skripsi pun itu kalau bisa sampai loh infonya itu, isi skripsi itu sampai ke pihak minimal deh, pihak industri yang pasti akan butuh data-data data-data riset seperti itu ya. Satu itu menurut saya di Indonesia belum terlalu berjalan. Lalu yang kedua, kesiapan dalam menerima informasi dan teknologi. Kalau ini lebih nanti ke edukasi ya, arahnya seperti itu. Mungkin contohnya gini ya, kereta api. Mungkin orang banyak bertanya kayak, kok naik kereta lelet banget ya? Kenapa lama banget naik kereta? Nggak bisa kan Indonesia itu bikin kereta cepat kayak di Jepang gitu ya? Bisa. Kalau bisa tuh bisa. Tapi yang perlu diingat itu satu. Karena gini ya, kita sekarang lokomotif kita itu yang paling baru itu kita pakai namanya CC206. CC206 itu kecepatannya itu bisa 120 km per jam. Tapi kadang nggak nyampe. Kenapa? Karena perlu kita ingat kereta itu lewat banyak yang namanya persimpangan. Ada palang kereta. Masyarakat kita itu palang udah dipasang aja. Mohon maaf ini kadang ya masih aja ngebandel. Itu kereta loh. Masa iya sih bercanda sama malaikat pencabut nyawa ya kan nggak lucu ya gitu. Itu kalau udah kena cium kereta udah nggak ada cerita itu, dan kereta itu nggak mungkin ngerem mendadak gitu. Kereta itu kalau ngerem itu bisa 200 sampai 300 meter perlu baru dia bisa ngerem. Karena kalau dia ngerem mendadak yang ada dia mencelakakan gerbong belakang. Itu bisa numpuk yang ada kecelakaan belakangnya. Jadi ya enak diterabas aja nggak ada di depan gitu. Apapun resikonya. Itu tadi salah satu contoh aja yang kita banyak lihat di sini. Jadi apakah bisa? Bisa aja sebenarnya. Gitu. Kita udah punya kok, maksudnya orang-orang yang mumpuni di bidangnya sekarang sudah mulai banyak. Diaspora Indonesia yang sekolah di luar juga sudah banyak yang pulang. Jadi sebenarnya dari segi SDM kita untuk membangun sudah mulai oke, tapi apakah dengan kita meningkatkan teknologi kita itu masyarakat bisa menerima dengan baik? Itu juga menjadi PR gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja di bidang, saya nggak tahu, mungkin sosial yang belajar tentang human psychology, mungkin ada yang bisa ngasih pendapat nanti di belakangnya bagaimana. Oke, ini yang terakhir. What I adopt, jelas yang pertama disiplin, konsistensi itu tadi ya, perseverance dan patience. Mungkin kalau saya banyak mengobrol dengan adik-adik di kampus gitu ya, yang kadang saya kurang lihat dari mereka sekarang adalah poin ketiga dan poin keempat, daya juang dan sabar. Karena semua itu nggak bisa instan, itu tadi saya bilang. Jepang itu membangun habit aja 30 tahun loh. 30 tahun dengan kondisi masyarakat yang homogen. Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakatnya udah beda provinsi aja, kita udah kayak pindah negara. Gitu. Itu kan tantangannya pasti akan lebih besar ya. Tapi buat saya Indonesia itu room for improvement-nya itu sangat-sangat masif. Sangat-sangat masif. Oke. Mungkin ini terakhir, menjadi insinyur perempuan di Indonesia, karena saya lihat jamnya nih kayak saya terlalu lama ya ngambilnya ya. Nanti biar kita diskusi aja biar lebih enak. Ini saya ngambil sedikit mensitasi dari ini sumbernya ada dari indonesiadevelopmentforum.com. Saya hanya ingin memberi gambaran bahwa sebenarnya di Indonesia itu justru ada di antara negara-negara dengan proporsi lulusan perempuan di bidang STEM yang relatif tinggi. Dan ini saya ngerasain sendiri. Saya lulusan Teknik Sipil UGM di angkatan 2012, itu perempuan dan laki-laki di jurusan saya, itu saya bilangnya sih 1:3 itu lumayan ya. Maksudnya lumayan banyak lah perempuan. Jadi 150 orang itu dari itu adalah perbandingannya 1:3 gitu antara perempuan dan laki-laki. Tapi, nah ini harus jadi perhatian nih, apakah lulusan itu akan konsisten di bidang yang digeluti? Gitu. Karena saya sendiri kalau misalkan sekarang ngobrol sama kawan-kawan yang perempuan, itu kebanyakan, saya nggak menyalahkan personal choice ya di sini, tapi ini mungkin bisa menjadi
perhatian bahwa sebenarnya bukannya nggak ada gitu loh perempuan di bidang STEM, di bidang pendidikan pada saat mengambil pendidikan ya. Tapi kebanyakan juga ketika lulus itu nggak banyak gitu yang memang konsisten di bidang itu gitu. Jadi itu bisa menjadi mungkin I don't know bahan diskusi kita nanti selanjutnya. Ayo kita diskusi bersama teman-teman. Oke, karena kita online, kita kasih applause dengan reactions ya. Kelihatan nggak di situ reactions? Kelihatan dong, kelihatan. Alright, yay, terima kasih sekali. Dir, mungkin kita bisa tunggu feedback dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Mau on mic juga boleh, mau di komentar juga, kolom komentar juga boleh. Tapi ada beberapa hal yang memang ternyata seru untuk di underline ya. Disiplinnya Jepang tuh, wah gila banget ya ternyata ya. Tapi mungkin sembari menanti pertanyaan dari teman-teman, itu tinggal di Jepang, ada nggak pernah ngerasakan sesuatu yang mungkin benar-benar culture shock gitu? Out of disaster or anything? Oke. Culture shock ya, culture shock. Mungkin dari makanan sih Mbak lebih ya. Oke. Karena makanan Jepang itu buat aku itu blend. Oke. Tapi mungkin di sini banyak yang menggemari makanan Jepang ya. Kalau saya sih cukup suka juga. Sebenarnya makanan Jepang yang di sini tuh udah banyak ininya sih menurut aku udah banyak banget ya. Udah fusion lah ya menurut aku. Aku sendiri kadang kalau di Jepang tuh ngelihat makanan Jepang di Indonesia kadang kayak aku di Jepang aku nggak pernah makan ini deh gitu. Tapi kalau culture shock lebih ke blend sih Mbak gitu. Tapi focus wise kita di Women in STEM ya. Kan pada saat itu aku tidak masuk ke dalam workforce ya. Jadi aku tidak bisa memberi komentar dalam hal pekerjaan, tapi dalam pendidikan ya. Karena aku di sana aku dalam lab. Alhamdulillah aku sama sekali nggak merasakan yang namanya diskriminasi perempuan ataukah aku ibaratnya kayak dipandang sebelah mata karena aku perempuan gitu ya, sehingga aku tidak punya logika yang lebih baik dari laki-laki. Alhamdulillah aku tidak pernah merasakan itu. Tapi memang I would say di berbagai belahan dunia sepertinya ya, nggak cuma Indonesia dan Jepang aja. Saya banyak ngobrol juga sama kawan-kawan dari negara lain. Memang it's a matter of personal choice sih Mbak. Whether you would like to get into STEM or not. Ya. Oke, so adakah pertanyaan dari teman-teman? Mbak Angela mungkin? If you have some questions, guys. Arum mungkin ada pertanyaan? Mumpung masih ada kesempatan eksklusif nih bareng sama narasumber. Karena mungkin teman-teman juga penasaran, ada fakta mengejutkan ya. Tapi mungkin nggak terlalu mengejutkan, karena 10 tahun yang lalu mungkin kita juga pernah dengar ya, atau mungkin ada banyak riset yang menunjukkan bahwa declining of population ya di Jepang ya. Jadi populasinya decline. Ya. Jadi sebenarnya kita punya opportunity besar ya. Apalagi misalnya karir di misalnya STEM atau mungkin hal yang bisa dikolaborasikan dengan STEM di Jepang ya. Betul, exactly Mbak, betul. Mungkin sedikit ini aja Mbak ya, pandangan gitu, bahwa memang benar Jepang memang kekurangan saya bilang workforce ya gitu ya. Tapi mungkin bisa digarisbawahin bahwa itu nggak berlaku untuk semua bidang. Nah, misalkan aja seperti ini. Kalau sekarang kan yang paling di-highlight oleh pemerintah Jepang itu adalah di bidang keperawatan ya. Nurse. Itu memang mereka demand-nya itu tinggi sekali gitu untuk pekerja luar gitu. Kenapa?
itu tadi udah Mbak Emi sebutin, itu salah satunya adalah faktor demografi ya. Memang penduduknya sedikit, jadi usia produktifnya itu orang yang nggak banyak, angka kematian bayi tinggi, sementara lansianya banyak. Karena kan Jepang itu ekspektasi hidupnya, umur harapan hidupnya itu kan tinggi ya. Jadi 70-80. Nah, karena usia produktif orang yang kerja itu nggak ada, sementara lansianya naik, otomatis kan yang namanya daycare ya untuk orang tua itu kan semakin banyak, Mbak. Sementara workforce dari tenaga mereka sendiri nggak ada. Itu adalah salah satu bidang yang memang perlu tenaga dari luar gitu. Tapi mungkin untuk beberapa bidang mungkin tidak berlaku seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat lebih detail untuk bidang kita masing-masing, kasusnya seperti apa. Di teknik sipil sendiri itu udah mulai, Mbak. Workforce untuk orang luar itu sudah mulai terbuka lebar demand-nya, sudah banyak, dan teman-teman Indonesia saya sendiri udah banyak yang kerjanya di sana gitu. Ya karena memang mereka nggak ada tenaga, umur produktif tuh nggak ada gitu. Jadi kebanyakan yang kerja itu maksudnya orang Jepangnya itu udah masuk usia yang ibaratnya kalau duduk itu udah di bagian eksekutif lah ya. Tapi untuk yang tengah analis kayak modelan saya ini udah mulai berkurang gitu. Iya, iya. Karena Jepang sendiri, proyek mereka kan nggak cuma di dalam negeri. Betul. Jepang itu proyeknya ada di mana-mana gitu. Dan itu sebenarnya salah satu keuntungan juga buat mereka, advantage, karena ketika mereka narik orang luar, biasanya orang luar ini kan udah punya English fluency yang oke. Sehingga mereka punya proyek di luar ya udah punya orangnya gitu. Iya. Jadi walaupun taruhlah dalam beberapa teknis itu mereka menggunakan bahasa Jepang, tapi dalam prakteknya di skala internasional mereka tetap ini ya, penting juga untuk kita speak in English juga ya dengan mereka. Contoh saya kemarin di MRT Jakarta aja deh, Mbak. Itu kan orang Jepang semua isinya. Karena itu proyek itu loan-nya kan dari JICA. Itu saya tiap ngomong sama pihak kontraktor yang orang Jepang ataupun konsultan, saya selalu pakai bahasa Inggris walaupun kadang saya ya agak-agak sok-sokan lah ya Mbak ya, ngomong pakai bahasa Jepang yang pas-pasan gitu. Biar nggak, tapi ketika masuk teknis gitu ya, saya tetap ngomong pakai bahasa Inggris. Dan mereka oke kok bahasa Inggrisnya. Oke, good. Sembari kita menunggu, apakah ada? Mungkin ada teman-teman yang pernah ke Jepang atau mungkin berwisata ke Jepang dan mungkin mengalami, kita sebenarnya merasakan mungkin kalau di Jepang STEM itu udah seperti daily life ya. Bukan sesuatu yang mungkin kalau kita di Indonesia mungkin masih dianggap wah itu terlalu berat atau obrolan yang wah elitis banget atau mungkin betul muluk-muluk nih orang nih misalnya kan, ada juga orang yang berpikiran seperti itu atau aduh. Atau kadang kayak gini loh Mbak, kalau aku ya misalkan, kalau misalkan ngomong sama orang awam nih ya, Mbak ngambil apa gitu teknik sipil, wah mesti langsung yang ngerti gak sih ekspresinya tuh kayak cewek ngambil itu sih Mbak gitulah. Kenapa kalau misalkan aku cewek ngambil itu, STEM itu banyak kok bidangnya. Misalkan kayak saya turun ke lapangan gitu ya. Ya saya turun ke lapangan tuh ya nggak terus tiap hari juga saya turun ke lapangan gitu, enggak gitu. Saya kan analis gitu. Saya bakal lebih banyak behind the desk gitu ya. Saya menganalisis gitu. Tapi ke lapangan tetap perlu itu tadi sebagai saya bilang komplementari untuk saya ambil keputusan ketika saya menganalisis gitu. Kita jadi analis nggak turun ke lapangan juga salah. Tapi kalau misalnya kita turun ke lapangan juga ya sebenarnya juga nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi itu saya turun ke lapangan paling pada saat survei. Nah survei itu pasti saya ikut turun gitu. Oke. So ada pertanyaan dari teman-teman? Mencoba meramaikan suasana. Boleh. Mbak. Oh boleh banget. Welcome Arum, silakan. Mau tanya, kalau STEM itu kan science, technology, engineering, matematik gitu ya. Memang science pertama kali dengar STEM ini sangat teknik, sangat MIPA gitu. Bagaimana dengan science, misalnya science manajemen atau science akuntansi atau science ekonomi? Apakah itu bisa dikategorikan demikian juga atau bukan? Terus juga mungkin ada saran bagaimana membuat misalnya orang misalnya
memulai karir di konsultan atau semacamnya, ini videonya emang agak error ya, karena sehingga Iya, nggak apa-apa, Arum. bagaimana cara membuat agar tadi dibilang kalau misalnya analis biasanya mereka itu seputar ya udah datanya sudah ada secondary data ataupun primary data, tapi memang ya primary data bisa turun ke lapangan, tapi intinya pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat agar seandainya pun jadi analis di bidang-bidang tersebut, bagaimana caranya agar bisa tadi seperti yang Mbak bilang, sebisa mungkin data yang dianalisis itu kita bisa punya sense of tadi ini tidak dimanipulasi, ini memang benar adanya, tidak ada jalan lain kah selain ya itu tadi turun ke lapangan insight seperti itu, atau seperti apa, adakah gambaran teman rekan kerja yang bidangnya memang sains tapi ekonomi, manajemen akuntansi, terus ekonomi, adakah gambaran tentang? Terima kasih. Oke, Good question. Silahkan Nisa. saya akan mencoba menjawab sebisa saya nih Mbak Arum. Untuk pertanyaan pertama tadi STEM sains yang akuntansi dan lain ya Mbak ya, apakah itu masuk ke ranah itu gitu. Setahu saya, ini correct me if I'm wrong ya Mbak Emi, mungkin Mbak Emi juga bisa bantu ngasih pandangan. Kalau setahu saya STEM itu memang frame-nya itu ada di dalam kalau Indonesia mungkin kita bilangnya ilmu pasti ya gitu. Jadi setahu saya kalau untuk masuknya kayak sosial akuntansi, ekonomi dan lain science tapi masuknya ke social science gitu. Jadi bukan ke dalam cabang STEM. Gitu. Itu yang saya tahu gitu. Terus yang kedua tadi untuk menjadi seorang konsultan gimana ya Mbak punya sense biar kita nggak dikibulin gitu jadi analis gitu kan sama datanya gitu. Good question Mbak. Kalau karena saya tadi ya saya di teknik gitu saya bisa ngomong karena pertama basis saya dari laboratorium Mbak. Saya dari laboratorium jadi dari saya kuliah itu saya udah ngerjain project sama dosen saya itu kebetulan ada salah satu perusahaan migas Indonesia itu kebetulan naruh sampel di lab saya. Dan pada saat itu load kerjanya lab itu sedang tinggi sehingga untuk ngejar deadline dosen saya narik beberapa asisten beliau. Kebetulan saya salah satu asisten beliau dan saya udah Pak nggak apa-apa saya yang ngerjain gitu. Dan itu saya ngerjain mungkin kalau dikali ya Mbak ya. Berapa ratus kali kayaknya saya ngetes itu tanah gitu sampel itu. Jadi satu saya emang udah turun langsung saya ngetes bener tanahnya itu sendiri sehingga saya tahu pengujian ini seharusnya seperti ini. Jadi ketika datanya ada error saya tahu ini pasti saya dibohongin nih. Kedua, saya itu tadi turun ke lapangan. Mungkin lapangan ini saya nggak tahu ya. Kalau untuk di bidang yang social science mungkin kurang begitu saya bilangnya relatable. Iya. Enggak ya betul, beda lah ya. Iya beda gitu ya. Environment-nya beda. Tapi Mbak, menurut saya anomali data itu tetap bisa dibaca kalau kita memang paham sama data itu, gitu loh. Dalam artian kalau kita ngomongin data itu pasti punya tren, ya enggak? Betul. Data itu pasti punya tren ya. Gitu. Misal ketika kita lihat misalkan ada ini aja deh, misalkan grafik yang seharusnya pendekatannya misalkan kita pakai misalkan datanya scatter misalnya, scatter aja pecah gitu ya. Kita udah kelihatan nih dari scatter itu kan sebenarnya tendensi udah ada ya, misal tendensinya itu ke arah kuadratik. Tapi kok dibuatnya linear? Kan udah ngawur tuh. Apa dasarnya dibikin linear ketika data itu scatternya aja, polanya aja udah nunjukin kuadratis. Itu kan udah berarti kan udah sesuatu yang nggak benar gitu loh, Pak. Jadi mungkin untuk yang mau Mbak Arum kalau boleh tahu udah lulus masih kuliah? Udah lulus. Aktivitasnya ngajar juga, jadi kurang. Oke. Lapangan itu harus. Iya. Gitu Mbak. Jadi menurut saya itu ya Mbak ya. Ketika kita paham sama data, itu nggak mungkin kita gampang dikibulin. Gitu. Jadi intinya adalah pemahaman kita terhadap data, tendensi data, sifat data.
gitu. Kayak kalau saya ngomongin tanah ya Mbak Arum. Tanah itu kan ada beberapa jenis. Dan setiap tanah itu punya tendensi. Dia nggak akan selalu. Kadang anomali itu terjadi, tapi jarang banget. Dan biasanya kalaupun ada anomali itu ada faktor luar yang mempengaruhi dan itu bisa apa ya? Kontrol. Bisa dianalisis lah ya gitu. Nah, ketika data itu nggak sesuai sama sifat tanah yang saya tahu, secara teorinya, itu kan pasti ada yang nggak beres tuh, Mbak. Ketika saya ngelihat data itu anomali, saya pasti bakal nanya nih, misalkan ke bagian orang lapangan yang turun yang ngambil sampel gitu. Kayak mana cara kamu ngambil sampel? Bisa jadi sampelnya rusak. Cara ngambil sampelnya rusak, dibawa ke lab ya diuji ya udah rusak tanahnya. Jadi wajar aja kalau datanya ntar udah nggak jelas. Satu itu. Kedua, bisa jadi alat labnya yang memang nggak dikalibrasi. Itu juga bisa, ini sering kejadian Mbak. Karena itu tadi ya, kalau kita ngomongin di luar Pulau Jawa, ini kita masih sebenarnya, aku masih bisa bilang ada parity lah, ada gap antara kualitas, saya bilang ya, fasilitas yang ada di Jawa dan di luar Pulau Jawa gitu ya. Saya nggak berani bilang kualitas, takutnya nanti saya menjelekkan beberapa institusi. Jadi saya bilang fasilitas yang memang beda aja di Jawa sama di Sumatera gitu. Alat lab aja misalkan, bisa tuh alat lab entah udah berapa tahun nggak dikalibrasi gitu. Jadi pas dipakai ya jelas error gitu. Datanya udah amburadul gitu. Itu bisa juga. Jadi ada banyak Mbak, kemungkinan kenapa data yang saya terima itu akhirnya error gitu. Dan ada juga yang memang ngibulin juga ada Mbak. Pernah itu saya ketemu juga seperti itu. Dan akhirnya waktu itu saya belum pegang perusahaan ya, saya masih kerja sama orang gitu. Saya di-hire jadi analis di salah satu perusahaan. Saya protes sama atasan saya bilang, jadi waktu rapat saya bilang, Pak, saya nggak bisa pakai data ini dan saya nggak mau pakai. Terus Bapak bilang, kenapa Mbak? Gitu. Saya bongkar tuh Mbak, datanya kan banyak ya. Nah, itu kan banyak data itu seharusnya mereka mengarah ke ngerucut ke satu sifat tanah yang sama gitu. Jadi ketika ada data yang satu ini nyimpang, saya bisa protes, saya bilang, Pak, ini aneh, saya bilang gitu. Data ini tidak sesuai dengan pengujian yang ini, padahal ini tanah yang sama gitu. Seharusnya kan merujuk ke sifat tanah yang sama. Jadi saya bilang, saya nggak bisa pakai data ini. Jadi gimana Pak? Ya mau nggak mau saya nembak, Mbak. Nembak tanda kutip ya, bukan saya ngasal gitu. Saya melihat tendensi, biasanya begini, kalau misalkan ada data rusak kayak gitu, saya biasanya bakal pakai tanah yang paling rawan. Jadi sifat tanah yang paling rawan itu yang saya ambil buat analisis. Jadi saya ngambil membuat gimana caranya apa yang saya analisis itu faktor amannya tinggi gitu. Karena datanya rusak. Data rusak mau nggak mau ya saya pakai data yang paling data yang paling bisa dipakai dan merujuk ke tanah yang saya bilangnya tanah yang ini ya, tanah yang kualitasnya jelek gitu. Kalau misalkan saya pakai data yang jelek, tanah yang jelek kan otomatis untuk lokasi yang lain otomatis ini faktor amannya akan naik sendiri gitu. Gitu sih Mbak Arum. Sedikit cerita pengalaman saya. Alright. Iya benar-benar. Banyak sekali ya fakta-fakta menarik. Oke, tanpa mengurangi keseruan diskusi atas pertanyaan itu, bolehkah kita move karena kita sudah lumayan overtime 5 minutes. Oke. But I will add the time and it's okay too. Dan saya rasa kita bisa ke pertanyaannya Ibu Nungki. Beberapa program STEM kan populer nih buat mahasiswa internasional. Ada astronomi, psikologi, biokimia atau biochemistry ya. Boleh tolong diterangkan, Mbak, kenapa sih astronomi dan psikologi itu termasuk di sana? Wah, oke. Berat ini. Ini gue berat ya. Terima kasih Bu Nungki pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Bu Nungki. Akan saya coba jawab. Astronomi, psikologi, biokimia. Oke.
kenapa astronomi dan psikologi termasuk di sana? Oke, mungkin saya mencoba menjawab sepengetahuan saya ya Bu, karena kebetulan saya ini orangnya hobi ngobrol juga sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi saya senang ngobrol sama kawan-kawan dari berbagai macam bidang dan latar belakang pendidikan. Jadi mudah-mudahan saya bisa sedikit menjawab. Astronomi, kenapa bagi mahasiswa internasional? Mahasiswa internasional, oke. Mungkin saya ambil kecil dulu di yang Indonesia ya Bu ya. Astronomi, kenapa astronomi itu sekarang udah mulai dilirik lah seperti itu ya. Karena space technology lah ya, itu menurut saya menjadi salah satu acuan kemajuan negara. Jadi negara itu maju atau enggak itu atas penguasaan space juga sekarang. Jadi bukan cuma yang ada di bumi, tapi juga di space. Dan saya sih ngelihatnya Indonesia sendiri sudah punya usaha ke sana. Salah satunya saya follow Instagramnya Lapan. Teman-teman saya ikut follow Instagramnya Lapan, di mana Lapan tuh sering sekali engage gitu, follower-followernya adalah untuk misalkan ada kejadian astronomi apa yang jarang terjadi, misalkan itu hanya terjadi 30 tahun sekali atau berapa puluh tahun sekali gitu. Yuk kita foto nanti siapa yang fotonya paling bagus akan kita feature di Instagramnya Lapan. Begitu. Jadi kenapa itu populer di kalangan mahasiswa internasional menurut saya pribadi ya Bu ya. Karena penguasaan akan space itu sekarang itu juga menjadi salah satu parameter kemajuan satu negara. Biasanya negara-negara yang developing dan menuju develop itu biasanya salah satu goalnya adalah penguasaan space. Let's see China, gitu. China dan Korea itu sekarang sudah mulai ada di sudah mulai naik platform untuk menyamai NASA, dan kalau di Asia mungkin yang sekarang yang menurut saya udah mapan juga itu Jepang, itu JAXA namanya. JAXA tulisannya JAXA gitu. Dan kalau Korea itu kalau nggak salah namanya Korean Space Agency, kalau nggak salah itu namanya. Itu sudah mulai menaiki tangga untuk menyamai levelnya NASA. Gitu. Indonesia, setahu saya menuju ke sana. Saya waktu itu pernah baca berita bahwa Indonesia sendiri punya plan ya pemerintah untuk bikin semacam kayak space center gitu di daerah Indonesia bagian timur. Cuma saya nggak tahu apakah itu akhirnya jadi atau enggak, tapi saya pernah baca berita itu ada. Pemerintah Indonesia punya wacana itu seperti itu. Lalu psikologi ya Mbak ya. Psikologi jujur ini saya kurang paham Mbak. Mungkin saya nggak terlalu bisa memberikan pandangan untuk ini. Saya takut salah. Mungkin Mbak Emi bisa nambahin, Mbak Emi. Iya, memang betul. Saya rasa saya sepakat dengan Nisa tadi. Ada beberapa hal yang memang setiap negara itu punya fokus sendiri-sendiri, sehingga kenapa kadang-kadang juga terjadi perdebatan juga apakah psikologi masuk ilmu sosial atau ilmu pasti. Karena di beberapa cabang ada neuroscience, dan itu rata-rata menggunakan lab ilmu pasti, sehingga misalnya di US psikologi itu sebenarnya school sendiri sebenarnya. Nah, pendekatan di Indonesia ini kadang bercampur antara pendekatan Europe atau American gitu, sehingga di Indonesia khususnya misalnya kalau di UGM itu psikologi masih masuk fakultas sendiri gitu ya, cuma pendekatannya lebih ke sosial. Tapi mungkin juga terjadi dalam hal lain, misalnya agak out sedikit, tapi misalnya geografi gitu ya. Geografi kalau di UGM tuh fakultas sendiri, tapi di fakultas lain gitu itu bisa bahkan masuk sosial gitu. Atau misalnya bidang saya kebetulan urban planning itu masuk STEM sebenarnya.
Tapi ada beberapa school di US itu memasukkannya ke dalam public policy department. Sehingga despite on debating this, mungkin akan lebih bagus kalau misalnya kita tahu fokus kita kemana gitu ya, fokus studinya kemana gitu. Dan saya rasa kalau untuk internasional sebenarnya tidak perlu meresahkan apakah itu masuk STEM apa enggak, karena toh nanti akhirnya tetap bisa berkolaborasi dengan STEM. Sebagai contoh misalnya Arum tadi misalnya bisnis ya, bagaimanapun misalnya teman-teman finance tetap akan menggunakan atau biasanya di project-project menggunakan ahli komputer, bahkan ahli sipil gitu ya, civil engineer untuk misalnya menghitung bagaimana risiko sebuah properti atau misalnya hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuman mungkin memang kalau astronomi memang jelas masuk STEM karena dia sangat pasti ya. Karena dia bukan astrologi gitu. Astronomi gitu. Iya, dan saya rasa banyak orang sekarang juga sudah mulai sadar bahwa we are not alone gitu, not the only planet in this cosmos gitu ya. Jadi kita bisa bersilaturahim dengan planet-planet lain dengan pendekatan STEM gitu. Mungkin tambahin dikit Mbak, tadi aku gara-gara Mbak Emi nyebut masalah bisnis dan ekonomi segala macam, baru aku nambahin bahwa kita di civil engineering, kita ada bidang yang namanya construction management. Yes, kita punya construction management dan saya sendiri belajar yang namanya engineering economics. Walaupun saya sebenarnya jujur, saya nggak ngerti saya belajar apa pada saat itu, karena buat saya, ini saya kok engineering belajar ekonomi gitu ya. Jadi kita belajar nanti ya, ini Mbak, mungkin Mbak Arum pasti lebih paham lah dari saya ya, gitu. Apresiasi aset, depresiasi aset, gitu. Lalu gimana caranya, karena kita yang namanya kita bicara project, itu kan ada deadline. Ada deadline, ada timeline yang harus kita penuhi, seperti itu. Jadi finance itu butuh kok Mbak kita. Di bidang engineering aja sekarang butuh. Jangankan civil engineering, kayaknya bidang engineering yang lain pun juga perlu, karena gimana pun juga sebuah project engineering nggak akan jalan kalau nggak ada uangnya. Factual, itu sebuah fakta gitu. Nggak akan jalan sebuah project tanpa ada uang. Jadi di sana nilai-nilai ekonomi itu perlu juga dipelajarin sama insinyur gitu. Makanya mungkin kalau Mbak Arum sering lihat ya Mbak, kayak misalkan mungkin kebanyakan sih saya lihat ini ada yang orang-orang yang duduk di pemangku kebijakan ya, yang ya orang-orang pemerintahan lah begitu. Nggak jarang saya ngelihat ada orang gelarnya ST belakangnya MM. Iya, betul-betul. Teman-teman saya yang ST juga bilang gitu. PhD bahkan yang dari Tokyo juga bilang, kayaknya aku masih mau deh kalau harus kuliah MBA gitu. Benar, saya pun kepikiran loh Mbak Arum, serius. Aku pun kepikiran, kayaknya seru nih kalau aku ngambil MBA gitu kan. Karena ya itu tadi Mbak, kita memang kerjaan project civil engineering itu sangat dekat dengan uang. That's factual gitu, karena yang namanya civil engineering itu proyeknya pasti masif. Kita nggak bicara skala rumah gitu ya. Yang kita ngomongin itu bendungan, itu tadi jembatan kereta, Ini disebut-sebut JICA ya. Jadi ya, itu tadi aja loan aja kita udah ngomongin masalah itu tadi Mbak, construction management. Baru jangan salah, aku waktu di Jepang aku ngambil satu mata kuliah namanya International Project Management Mbak. Dan itu benar-benar nggak ada isi engineering dalam artian hitungan sama sekali, nggak ada Mbak. Itu yang dipelajarin pasal. Ya, gitu. Jadi civil engineering itu dekat dengan ekonomi, dekat dengan hukum. Gitu. Sekarang aja kan kayaknya kalau saya nggak tahu ya, ada nggak ya yang belajar hukum konstruksi gitu. Maksudnya fakultas hukum yang memang spesifik mempelajari tentang hukum konstruksi, karena ketika ngomong konstruksi Mbak, itu yang namanya dispute itu resikonya tinggi banget Mbak. Karena ada banyak stakeholder di dalamnya gitu. Ibaratnya saya, analis ini nih ada kasta di paling bawah sebenarnya Mbak. Kalau di dunia konstruksi beneran deh, aku nggak bohong. Kasta paling atas itu ya itu, para pemangku kebijakan itu. Karena analis ini ibaratnya ya, saya tinggal terima, kamu maunya gimana? Gitu. Saya tinggal ngikut, dana ada, rencana ada. Saya sebagai seorang engineer, saya ngasih masukan secara teknis gitu. Tapi kalau memang di atas itu dispute nggak selesai,
nggak mungkin itu turun ke kita analis gitu. Betul. Itu aku nambahin aja tuh Mbak Rum dan Mbak Emi. Makasih, Mbak Anissa. Ya Mantap. sama-sama Mbak. Jadi kayak kami tuh yang ada pas diskusi itu tuh minder gitu loh kalau misalnya anak teknik yang pinter banget itu juga pada akhirnya bisa semuanya gitu. Itu akan sangat ideal dan itu yang aku cita-citakan ketika SMA atau S1 gitu. Wah, kita tuh harusnya ketika S1 tuh belajar yang teknis dulu, ntar kerja pelan-pelan baru deh paham yang tentang manajerial dan sebagainya. Ntar takut ya kalau udah ada di manajerial tapi nggak begitu paham teknis juga keputusannya nggak akan ideal gitu kayak. Nah, betul. Iya. Coba gitu. Tapi nggak ada yang sempurna ya di dunia ini. Nggak ada Oh, dong, nggak Mbak, ada. tetap aja kurangnya. Iya. Ya udah sih. Ya. Karena nanti kita turun ke lapangan pun kan kita akan terus belajar gitu. Banyak sekali, saya jujur Mbak, saya turun ke lapangan ini saya ngerasa, wah gila nih ya belajar segini lama kuliah gitu kan. Turun ke lapangan tuh berasa nggak tahu apa-apa loh Mbak, saya tuh Mbak. Tetap aja saya bakal nanya sama yang lebih senior gitu kayak, Pak ini gimana ya Pak ya gitu, biasanya gimana gitu. Tetap akan saya tanyakan seperti itu. Karena itu tadi ya Mbak, kita bukan saya bilang kuliah itu nggak ada guna atau teori itu nggak ada guna, sangat berguna. Dan sebagai konsultan justru itu yang harus kuat gitu. Kita harus kuat secara teori. Tapi ketika kita bicara masalah lapangan itu banyak sekali hal-hal yang kadang di luar nalar kita gitu. Tapi gimana pun yang namanya masalah gitu. Karena engineer kan problem solver. Mau nggak mau tetap harus direkayasa gimana sih jadi. Kan engineering itu kalau di bahasa Indonesia kan rekayasa. Iya betul. Oke. Iya. Alright. Mantap. So, Terima kasih. Sama-sama okay. Mbak. Thank you guys. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Angela. Apakah pernah tahu info soal Okinawa Institute of Science and Technology? Mungkin Mbak Angela aku mau nanya lebih ini dulu. Ini maksudnya info apa ya? Kalau mendengar beasiswa OIS-nya atau apa? saya jelas saya pernah dengar OIS gitu. Tapi ini info apa ya kalau saya boleh tahu? Mbak Angela mau kasih feedback. Mungkin Mbak Angela mau apply scholarship atau tertarik untuk mungkin ada tour bisnis atau apa di sana. Halo, Mbak Angela. Mungkin Mbak Angela lagi di jalan kali ya. Oh, internship ini dibalas. Oh iya, Oke, nggak iya apa-apa. betul ada internship research. Oke. Internship research, oke. Kalau internship research itu sebenarnya rata-rata di semua universitas itu biasanya ada Mbak. Tapi kalau internship research ini biasanya antar institusi yang punya MOU. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin aku mau tahu ini Mbak Angela masih kuliah, sudah bekerja profesional? Mungkin saya bisa ngasih sedikit pandangan yang lebih mendalam mungkin. Oh, tahun akhir master. Oke. Berarti jatuhnya magang, student internship ya. Kalau misalkan mau daftar sekarang gitu ya Mbak Angela. Dipastikan dulu aja apakah itu memang MOU sama universitas tempatnya Mbak Angela daftar ya. Tapi biasanya kalau udah info turun ada seperti itu, biasanya sih udah ada MOU-nya gitu. Nah, mungkin sedikit apa ya? Saya info, alah dari Google. Oke, Mbak. Nah, kalau Google oke. Ini sebaiknya kalau saran aku, Mbak Angela nanti cek dulu ke universitas tempat Mbak Angela studi, apakah memang ada MOU dengan OIS gitu. Tapi Mbak Angela nggak usah khawatir, setahu saya, semua universitas itu, bukan semua, banyak kok universitas di Jepang itu yang punya internship research tuh. Cuma memang dia biasanya infonya nggak yang open banget, se-open kalau mereka menawarkan open untuk full degree ya, misalkan beasiswa S2 atau S3 gitu. Karena itu open selection. Biasanya kalau internship itu hanya dengan institusi di mana ada MOU-nya gitu. Jadi mungkin Mbak Angela bisa searching info dulu begitu. Kalau Mbak Angela nanti mau tanya lebih lanjut, nanti kita Mbak Angela bisa WA saya pribadi nggak apa-apa, nanti saya bantu ini deh jelasin misalkan apa-apa aja yang perlu gitu. Oke. Sangat menarik karena Okinawa ini salah satu tempat yang mungkin jadi jujukan tempat banyak mahasiswa Indonesia juga ya. Ya. Kayaknya kok nggak ada tempat yang nggak cantik ya di Jepang ya.
Nggak tahu ya, kayak langit Jepang aja tuh beda loh Mbak, serius deh aku nggak bohong. Ya, Jadi kayak kayak kalau nggak ada misalkan kita polusi. foto aja tuh, Ya, iya ya, benar, 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 benar. exactly true. Oke, Exactly. so karena waktu sayang sekali kita harus mulai beradaptasi untuk mengakhiri diskusi ini. Aduh, saya sedih sekali ini harus berakhir ya. Tapi keep in touch dengan English with Amy karena ke depan kita juga akan mengundang Dirnisa untuk menjadi mentor dalam bidang STEM di beberapa kelas atau program atau sesi juga di English with Amy. Dan anyway, karena bahasa Inggris itu penting, kita rasa juga kita bisa provide teman-teman dan support teman-teman untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan enak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik juga berkolaborasi dengan bidang STEM, mari kita fasilitasi juga karena kita sangat senang ya melihat perkembangan orang-orang Indonesia untuk punya pengalaman internasional khususnya, sehingga semakin besar khususnya women ya, semakin besar jumlah maupun kualitas women yang terjun dalam sisi-sisi profesional itu sebenarnya baik dan punya impact bagus juga buat Indonesia ke depannya. So terima kasih Dirnisa sudah bergabung Ya, malam ini, waktunya sama-sama. sangat precious. Berkenan untuk memperpanjang diskusi bersama teman-teman. Ya, Dengan senang hati. Oh Mbak, aku mungkin ngasih ini dikit ya info. boleh. Mungkin Mbak Angela tadi kan nanya-nanya masalah apa riset dan segala macam di Jepang. Kebetulan ini aku agak promote dikit gak apa-apa ya Mbak. Saya punya YouTube channel sendiri dan itu saya punya episode yang namanya #scholarship talks gitu ya. Saya ada episode yang ngobrolin tentang beasiswa ke UK sama beasiswa ke Jepang. Jadi mungkin bisa menjadi bahan rujukan Mbak Angela. Karena itu lama Mbak, itu 1 jaman semua. Karena itu saya memang benar-benar niat untuk membahas dengan detail masalah perbeasiswaan. Untuk sementara baru 2 negara, UK dan Jepang, karena saya belum ada waktu lagi untuk bikin video gitu. Jadi mungkin bisa ditonton Mbak Angela untuk gambaran aja dulu. Tapi kalau misalkan Mbak Angela nanti mau ngobrol lagi sama saya, monggo. Untuk nama YouTube-nya, nama saya sendiri Mbak. Ntar saya ini ya. Bisa dicari. Itu kalau mau lanjut misalkan komunikasi atau diskusi dengan saya, insya Allah saya dengan senang hati membantu teman-teman gitu. Monggo aja, nanti tanyain aja kontak saya ke Mbak Emi. Oke Mbak Emi, mungkin itu aja tambahan dari aku Mbak Emi. Sure, oke. Terima kasih. Nanti kita bisa saling berkunjung channelnya. Dan saya rasa karena sudah minta izin, jadi rekaman dari sesi kali ini bisa kita upload juga di medsos ya. Oke, Iya. terima kasih semuanya. Untuk Dirnisa sehat selalu. Untuk teman-teman peserta, terima kasih sudah bergabung. Semoga terinspirasi. Keep in touch dengan kita karena masih ada banyak sesi-sesi berikutnya yang kayaknya cocok nih untuk kita diskusi lagi nih. Apapun itu, kita doakan untuk teman-teman sehat dan sukses selalu ya. Amin, amin. Terima kasih Oke, semuanya sudah hadir. terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih Mbak Emi. malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wah, satu-satu nih disebut ini. Oke. Nisa, thank you so much. Sama-sama Mbak Emi. Happy anniversary to your parents. Parents ya. Thank you so much. Oke.